Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau share resep masak dan mau Q&A tentang parenting dan anak. Tapi aku bukan ahli di bidang parenting, jadi aku mau jawab sesuai dengan pengalaman aku sebagai new mom. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari pengalaman aku ini. Jadi aku udah simpen question box-nya di Instagram aku, dan ini ada pertanyaan yang pertama. Teteh waktu nikah langsung hamil apa sempat promil dulu? Aku pejuang garis 2. Jadi aku tuh waktu awal nikah itu nggak langsung hamil ya teman-teman. Aku nunggu kira-kira 7 bulanan, dan itu menurut aku udah lama ya teman-teman. Dan udah was-was juga, takutnya aduh kenapa ya kok udah beberapa bulan ini aku belum hamil juga. Dan aku tuh sempat mau promil, setelah 6 bulan nunggu aku mau promil. Tapi aku sama suami tuh mencoba untuk muhasabah diri dulu. Takutnya Allah menunda aku punya anak itu karena dosa-dosa aku, karena kehilafan aku sebelum aku menikah. Jadi kita sama-sama muhasabah. Misalnya nih kita punya dosa dulu pernah pacaran, pernah, pokoknya kita minta ampun sama semua dosa kita. Ya udah, kita ikhtiarnya lewat doa dulu, lewat jalur langit gitu ya. Dan alhamdulillah di bulan ke-7 penantian aku hamil, alhamdulillah. Jadi aku nggak sempat promil teman-teman. Teman-teman bisa ikhtiarin dengan cara jalur langit ya teman-teman. Harus benar-benar, kita harus benar-benar taubat, harus benar-benar minta dan mau berubah gitu ya. Semangat buat para pejuang garis 2. Insya Allah Allah akan beri amanahnya di waktu yang tepat. Amin. Pertanyaan selanjutnya, gimana ya teh cara nyambil anak sambil ngerjain pekerjaan rumah? Kalau aku sekarang juga masih belajar ya teman-teman, cuman sebisa mungkin ketika ada waktu luang kita usahain, tapi jangan terlalu diporsir karena kita juga butuh kewarasan ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu maksain. Biasanya sih aku kayak gini, pagi-pagi aku kerjain kayak masak sarapan, bikin bekal, nyuci, jemur. Jadi ketika anak bangun, pekerjaan rumah udah selesai. Jadi kita nggak rungsing gitu ya pas anak bangun, ini belum selesai gitu. Kalau anak tidur nih, tidur siang, biasanya aku ikut tidur supaya ketika anak kita bangun kita juga udah fresh karena udah istirahat. Jadi kita bisa nemenin anak kita main, bisa ngerjain pekerjaan rumah yang lain. Jadi aku nggak maksain nih, misalnya anak tidur aku ngerjain rumah ini itu gitu. Nanti malah jatuhnya kita capek, dan ketika anak bangun kitanya udah kehabisan tenaga, nanti malah jatuhnya suka marah-marah gitu. Jadi aku biasanya ikut tidur supaya tenaga kita juga kecas. Dan pokoknya jangan terlalu diporsir, yang penting sesanggupnya kita aja, sebisanya kita. Cuman aku inget banget waktu awal-awal MPASI, karena anak aku bangunnya subuh nih, aku nyampe bela-belain masak MPASI itu sambil gendong dede. Jadi kayak diakod gitu ya, pakai gendongan. Tapi itu jadi kenangan banget sih buat aku. Bisa jadi cerita juga buat anak kita kalau udah gede. Jadi kita bersyukur aja, jalani aja ngurusin rumah sambil ngurusin bocil. Karena di luar sana banyak yang pengen kayak kita ya teman-teman, ngurus anak, ngurus rumah gitu ya. Jadi kita bersyukur aja dan sempet-sempetin aja gitu waktunya, sebisa kita, semampu kita. Jangan dipaksain ya, Mam. Sebelum lanjut Q&A, ini aku mau ke videonya dulu. Jadi aku mau bikin acar ikan. Nah, yang pertama aku goreng dulu ikannya. Itu ikannya aku udah food prep kemarin. Kalau teman-teman belum nonton videonya, boleh nonton videonya ya sebelum video ini. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai cabai besar merah 1, terus nanti dioseng, dan pakai lada bubuk, pakai kunyit bubuk, ketumbar bubuk, sama garam dan penyedap. Terus pakai santan. Nah, bahan-bahannya segitu. Kalau teman-teman mau lebih jelas nanti aku taruh di description box ya. Karena ini aku masaknya mau sambil cerita, jadi nanti mungkin sebagian aku tulis di video. Nah, ini aku karena males ngulek, jadi aku chopper aja.
terus nanti tinggal ditumis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kamu gimana cara ngadepin kalau dede lagi tantrum? Sebenarnya aku belum handal dalam permasalahan ini karena aku masih sering emosi, masih suka ninggiin suara ke dede kalau dia lagi tantrum gitu ya. Karena kebetulan juga aku nggak punya adik, jadi aku nggak tahu gimana menangani anak kecil gitu ya. Jadi bener-bener dari nol. Dan dede tuh mulai tantrum tuh kayaknya sekitar masuk umur 2 tahunan, ketika dia mulai nge-explore sana sini. Ketika aku larang itu dia mungkin kayak menunjukkan emosinya gitu ya teman-teman. Kalau sekarang sih, kalau aku lagi bisa nahan emosi, biasanya aku diem, aku tarik nafas gitu, atur nafas sambil istighfar. Karena pasti kalau kita marahin dede nih, pasti udahnya tuh bakal nyesel kan. Jadi aku sebisa mungkin buat nahan itu, meskipun susah pisan ya teman-teman. Cuman aku lagi belajar. Biasanya kalau dede nangisnya sampai kejer, aku mending diamin aja, karena kalau aku teriak-teriak percuma, suara aku aja yang habis gitu ya, dan nanti malah membekas ke dedenya. Jadi aku diamin aja. Ketika dia udah mulai reda, itu aku ajak ngomong, aku tatap matanya, aku bilangin, dede kalau kayak gini tuh nggak baik, bla 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 gitu. Pokoknya harus pinter-pinter atur emosi kita dan atur emosi anak gitu ya teman-teman. Aku juga masih belajar. Semoga Allah luaskan sabar kita dan semoga selalu Allah kuatkan kita ya teman-teman untuk menjalani hari-hari sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anak. Amin. Pertanyaan selanjutnya, hal tersulit menjadi ibu menurut Teteh apa? Hal tersulit menurut aku ketika Dede usia 7 bulan, itu qadarullah mama meninggal. Itu benar-benar hal terberat buat aku, karena aku tuh apa-apa pasti nanya ke mama, kayak kalau dede nangis terus, ini mah kenapa, oh masuk angin meren di balur perutnya gitu. Pokoknya kalau apa-apa tuh orang yang paling pertama aku tanya tuh pasti mama gitu kan. Dan pada saat itu ngelihat mama drop dan qadarullah mama harus dipanggil sama Allah gitu ya. Jadi itu merupakan hal tersulit buat aku menjadi ibu, karena aku harus jadi seorang ibu tanpa bimbingan seorang ibu. Jadi ketika aku lagi butuh masukan, lagi butuh arahan, lagi butuh bimbingan, aku kadang suka bingung mau nanya ke siapa gitu. Biasanya kan aku hal nggak penting pun aku ceritain biasanya ke mama, dan sekarang aku bingung gitu mau cerita ke siapa. Tapi alhamdulillah aku bersyukur banget bisa ada di titik ini, udah bisa mencoba untuk berdamai gitu ya sama hal tersulit itu, meskipun sampai sekarang tuh masih terasa sulitnya. Tapi insya Allah Allah akan terus beri aku kekuatan, beri ketabahan dan kesabaran, karena Allah gak akan nguji hambanya di luar batas kemampuannya. Lanjut, ini pada pertanyaan tentang screen time dong ini nyambung sama cerita sebelumnya ya teman-teman. Sebenarnya Dede itu nggak aku kenalin handphone waktu umur ya dari baru lahir sampai sekitar 7 bulan itu. Nah pas qadarullah mama meninggal, aku kan hektik gitu ya, sama harus ngurusin ini ngurusin itu, belum lagi pikiran dan hati aku yang belum menerima keadaan gitu ya teman-teman. Jadi kadang Dede tuh dipegang sama keponakan-keponakan aku. Nah mungkin biar diem gitu ya, Dede teh suka dikasih nonton sama keponakan aku. Cuman aku gak mau nyalahin mereka, karena kan mereka juga bingung ya gimana nanganin anak kecil gitu ya tanpa HP. Jadi ya udah aku waktu itu ngeboleh-bolehin aja. Dan itu berdampak sampai setelah aku bisa udah mulai fokus ngurusin Dede, itu aku mulai kewalahan karena Dede mulai pengen nonton terus. Tapi ya aku coba terus ngebatasin gitu, sampai dia tuh makan harus nonton HP, terus mau tidur siang harus nonton HP. Cuman pelan-pelan aku lepas, aku batasin. Meskipun sampai sekarang tuh dia kayak lihat orang main HP tuh pengen gitu ya. Cuman alhamdulillah sekarang dia udah bisa diajak kompromi gitu. Kalau kata Umi nggak boleh ya,
dan alhamdulillahnya udah nurut. Jadi itu sebenarnya gimana kitanya sih, kalau misalnya kita ngasih ya mungkin anak bakal bakal apa ya bakal kecanduan gitu, tapi kalau kitanya ngebatasin atau malah nggak ngasih ya anak bakal nurut sama kita gitu. Yang penting kita harus jadi contoh yang baik. Mungkin Q&A-nya segitu aja. Nah, ini aku lagi cuci piring sambil nunggu si acar ikannya mateng sampai airnya menyusut. Segini aja video dari aku. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.